Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Kasmi Keban dengan nomor absen 07 dengan NIM 64190397 kelas 64 4B07. Di sini saya akan menjelaskan tentang budget, perubahan aktiva tetap, dan budget kas. Budget perubahan aktiva tetap. Budget perubahan aktiva tetap atau capital addition budget ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang perubahan aktiva dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Di sini ada 6 perubahan aktiva tetap. Yang pertama, pembelian aktiva tetap. Yang kedua, pembuatan aktiva baru. Yang ketiga, penambahan aktiva tetap yang lama dengan yang baru. Yang keempat, pengurangan nilai aktiva tetap lama yang menjadi utang. Yang kelima, penjualan aktiva tetap lama. Dan yang terakhir, yang nomor 6, perbaikan berat atas aktiva tetap yang lama agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Di sini ada dua kegunaan budget perubahan aktiva tetap. Yang pertama secara khusus yakni semua budget mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Nah, yang kedua ada secara khusus sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena penambahan aktiva tetap kas akan memerlukan kas dan pengurangan aktiva tetap akan mengakibatkan pemasukan kas. Di sini terlampir data dan informasi untuk menyusun budget perubahan aktiva tetap. Nah, yang pertama ada rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan. Yang kedua, rencana penjualan. Yang ketiga, kondisi aktiva tetap lama. Yang keempat, umur ekonomis aktiva tetap lama yang telah dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, perkembangan dan kemajuan teknologi. Nah, yang keenam, tersedianya depresiasi aktiva tetap yang dipakai. Bentuk budget perubahan aktiva tetap. Bentuk perubahan aktiva tetap sebagai salah satu pendukung neraca atau balance sheet supporting budget harus cukup sistematis dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja atau alat pengkoordinasian kerja dan alat evaluasi kerja. Pengertian dari budget kas. Budget kas ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang akan datang berupa pengeluaran kas. Kegunaan budget kas. Sama seperti aktiva tetap, di sini ada dua secara umum dan secara khusus. Di sini saya akan menjelaskan secara umum dulu. Secara umum, semua budget termasuk budget kas mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Terus ada secara khusus. Secara khusus, budget kas berguna sebagai dasar penyusunan master balance sheet budget atau budget induk neraca. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget kas. Yang pertama, ada faktor penerimaan kas. Yang A, budget penjualan. Yang B,
keadaan persaingan di pasar. Yang C, posisi perusahaan dalam persaingan. Yang D, syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan. Yang E, kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang. Yang F, budget perubahan aktiva tetap. Nah, yang terakhir yang G, rencana perusahaan tentang penerimaan-penerimaan kas dari sumber-sumber lain. Nah, di sini ada faktor yang kedua. Faktor yang kedua yaitu faktor pengeluaran kas. Yang A, budget pembelian bahan mentah. Yang B, keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar. Yang C, posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah. Yang D, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. Demikian presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam penulisan kata, mohon dimaafkan. Saya Teresia Kasmikeban. Terima kasih atas penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.